Siapa yang tak tergoda melihat deretan olahan menu berkuah di rumah makan Padang? Tapi ternyata ada satu menu yang jarang, bahkan sulit ditemukan di rumah makan khas Minang satu ini. Ya, babat. Rupanya olahan menu jeroan sapi, tepatnya bagian dinding lambung yang memiliki tekstur kenyal dan cita rasa yang khas ini, tak ada dalam kenikmatan masakan rumah makan Padang. Oh iya, kemarin aku ke rumah makan Padang tuh nggak ada yang babat-babat itu. Adanya paling aku pernah nih ke rumah makan soto Betawi sama Manado tuh baru ada sosok kayak yang babat-babat gitu, Kak. Kemarin aku ke rumah makan Padang itu nggak ada babat. Aku tuh setahu aku ya babat itu ada di makanan-makanan Jawa gitu. Rumah makan Padang terkenal dengan teknik pengolahannya yang unik dan mampu mengolah berbagai jenis hidangan, mulai dari daging sapi, kambing, ayam, ikan, hingga sayur-sayuran. Cita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah juga menjadi andalannya. Teknik memasaknya pun hampir sama. Rata-rata semua masakan dimasak menggunakan santan kelapa kental serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebut saja gulai dan rendang. Jeroan pun tak ketinggalan, dimasak dengan cita rasa khas Minang, seperti halnya bagian paru, hati, hingga kikil. Tapi mengapa bagian babat yang biasanya terletak di lambung sapi justru tidak ada? Jika olahan menu babat banyak ditemukan di tempat makan lain dan banyak sekali penggemarnya, justru di rumah makan Padang atau rumah makan Minang sama sekali tidak ditemukan olahan babat ini. Dan saya sebagai orang Minang asli juga tidak pernah mencicipi atau mencoba olahan menu babat ini. Untuk itu kita coba untuk membuktikan apakah benar di rumah makan Padang ini tidak ada menu olahan babat. Babat ada nggak ini? Nah, kita itu nggak jual babat, nggak ada kita. Kenapa nggak ada menu babat di olahan yang sebanyak ini? Gini, kalau babat itu, ngolahnya itu agak susah. Oke. Itu kerjanya tuh banyak, karena kan memang ngebersihin itu benar-benar harus sebersih-bersihnya. Setahu saya nih, yang setahu saya tuh babat itu kan harus disikat, ya kan? Dan malah ada yang bilang harus pakai sabun buat ngilangin baunya gitu. Makanya kita nggak jual babat. Masih penasaran? Saya coba ke tempat lain. Siapa tahu ada rumah makan Padang yang mengolah dan menjual babat dalam masakannya. Kita cek ya di sini ada babat atau enggak. Ibu, menu jeroan ada apa aja, Bu? Ada gulai cincang, ada gulai kikil, ada rendang, ayam gulai. Oh, ayam gulai. Nah, kalau menu babat itu ada nggak, Bu, kalau di sini di rumah makan Ibu? Menu babat nggak ada, soalnya peminatnya lebih kurang. Yang cara pembuatannya prosesnya juga lama. Bersihin apa segala itu lama. Diinin dulu, direbus lama juga prosesnya. Dua rumah makan Padang yang saya temui tadi tidak menjual babat dengan alasan proses pembersihan babat yang sulit, selain alasan menu babat kurang diminati konsumen. Ya, memang proses pembuatan olahan babat cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Dimulai dari membersihkan sisa kotoran yang melekat pada bagian permukaan babat hingga harus disikat. Bahkan ada yang menggunakan perasan jeruk, kapur sirih, bahkan baking soda. Butuh waktu sedikitnya 45 menit hingga 1 jam untuk membersihkan babat hingga benar-benar bersih dan putih. Setelah itu dilanjutkan dengan proses perebusan dengan berbagai rempah untuk menghilangkan bau amis dan perengusnya selama 2 hingga 3 jam sampai babat benar-benar empuk. Jika di total waktu yang terbuang hanya untuk mencuci dan merebus bisa sampai 4 jam. Itulah mengapa umumnya rumah makan Padang tidak menyediakan menu babat. Jika dibandingkan rendang, hanya proses pematangannya saja yang sama-sama membutuhkan waktu lama. Sedangkan proses pencuciannya, daging rendang tidak butuh waktu lama seperti membersihkan babat. Padahal sebenarnya babat juga digunakan sebagai bahan utama dalam masakan khas Minang, seperti gulai babat atau babek dalam bahasa Minangkabau dan gulai bagar. Di Pariaman itu namanya gulai bagar ya. Gulai bagar itu seperti asam padeh.
Jadi benar-benar hanya cabai merah giling, kuah, dan kemudian si jeroan-jeroan itu termasuk babat, itu direbus. Daun salam, daun kunyit, jahe sedikit, jadi kayak clear soup. Jadi seperti sup tanpa santan, tapi isinya adalah babat dan jeroan-jeroan lain. Nah itu kalau udah dingin, si hidangan itu ditaruh di meja gitu, itu lemaknya langsung nempel tuh ke atas semua. Itu juga salah satu faktor mungkin rumah makan jarang ada yang tidak semuanya menghidangkan. Lemak memang banyak tersebar di dalam jaringan dinding lambung sapi. Lemak yang berada di lapisan luar babat sangat tebal sehingga harus dipotong dan dibuang. Proses perebusan hanya mengurangi sedikit kandungan lemaknya. Nah, pada saat diletakkan di etalase, menu babat harus langsung habis karena hanya bisa bertahan 2 hingga 3 jam saja. Jika tidak, maka akan rentan berubah rasa menjadi asam dan menggumpal. Sejumlah alasan inilah yang memperkuat mengapa olahan babat tidak dijadikan menu pada masakan Padang. Selain itu, babat yang berkualitas baik seperti warna yang cerah, tidak berlendir, dan aroma yang masih segar sulit untuk didapatkan. Hal ini karena babat menjadi bagian dari sistem pencernaan sapi yang cepat mengalami kerusakan dengan kandungan air yang tinggi dan rentan pertumbuhan bakteri. Jika rumah makan Padang menyediakan ini secara terus-menerus, maka pasokan bahan babat harus diperhitungkan. Karena mungkin mereka harus memastikan bahwa mereka punya pasokan babat dengan standar yang sama untuk setiap cabang. Yang itu mungkin mereka pikirkan. Ada rumah makan Padang yang menyajikan hidangan babat, biasanya adalah rumah makan Padang yang memang pemiliknya punya kesukaan atau punya preferensi dan dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke tempat saya untuk makan adalah orang-orang yang menyukai olahan babat. Berbeda dengan rumah makan Padang, di Semarang, Jawa Tengah, babat justru dijual oleh banyak pedagang makanan. Banyaknya pedagang daging di Semarang serta harga babat yang cukup terjangkau menjadikan alasan para pedagang memilih menjual olahan berbahan babat. Pengolahan menu babat di Semarang juga tak lepas dari pengaruh Tionghoa yang lihai memanfaatkan jeroan sapi sebagai sajian yang nikmat. Olahan babat yang terkenal di Semarang adalah babat gongso dan nasi goreng babat. Proses penggorengan babat dalam nasi goreng membuat babat memiliki tekstur yang lebih lembut. Untuk membuat nasi goreng babat, babat yang akan dicampurkan direbus dulu hingga 4 jam menggunakan daun salam dan serai untuk menghilangkan bau perengusnya. Nyucinya harus disikat dulu, kita rambang beberapa kali, jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali Mbak kita bersihin. Dan itu harus ada air yang ngalir itu. Babat itu murah harganya, tapi susah pengolahannya. Murah harganya, kecil dapatnya. Karena hampir 40% pasti hilang. Kandungan airnya sangat tinggi babat itu. Ini seumpama kita merebus babat. Air kita hanya sedikit ya. Kita kasih air cuma sedikit, paling cuma setengah liter. Tapi itu dengan sendirinya hasil kompresi kita di presto itu nanti bisa penuh itu air menuhin itu. Nah, berhubung saya belum pernah mencicipi, apalagi menikmati olahan babat, hari ini saya memberanikan diri untuk mencoba menyantap babat yang ada dalam menu nasi goreng babat ini. Kira-kira cocok nggak ya rasanya di lidah saya? Untuk saya yang pertama kali cobain menu babat ini sendiri tuh ternyata rasanya itu tidak menyeramkan itu, masih bisa diterima di lidah dan sedikit ada kenyal-kenyalnya, tapi tercampur rata sama bumbu dari nasi gorengnya sendiri. Jika di Semarang babat dipadukan dengan nasi goreng, orang Madura, Jawa Timur juga memiliki cara unik dalam menyajikan olahan babat. Jika diperhatikan, olahan babat ini selalu dipadukan dengan sambal bawang pedas. Hal ini karena aroma kuat dari babat dapat dinetralisir dengan tajamnya bawang putih, cabai, dan garam. Sensasi pedas dan panas mampu merangsang nafsu makan dan memperkaya rasa babat yang cenderung netral. Di segi rasa kalau babat itu memang ada
rasa tersendiri dari organ yang ada di sapi itu, memang ada aroma rasa tersendiri. Tapi kalau dengan cara bisa mengolahnya ya, kalau nggak bisa mengolahnya sangat-sangat menyolok, amisnya sama aromanya sangat mencolok, tapi harus bisa ngolah. Jadi bagaimana? Tertarik mencoba nikmatnya menu babat? Atau kalian justru para pecinta olahan babat?